Bayangin Sobat Trader, ketika kamu lagi santai-santai di kafe, ada pengumuman tarif daripada Donald Trump, tarif import untuk berbagai negara, tiba-tiba kamu lihat chart harga gold anjlok, harga USD Japanese Yen anjlok, harga USD Swiss franc juga anjlok. Kok bisa ya? Apa hubungannya tarif Trump dengan harga gold atau harga forex? Kita akan bahas kupas tuntas dalam video kali ini. Jadi jangan skip video ini dari awal sampai habisnya. Check it out. Oke, kita bahas tarif Trump dengan trading ya, dengan gold ataupun dengan forex trading ya. Kemudian kita akan bahas strategi menghadapi volatilitas di pasar forex ataupun gold. Kita lihat dulu, mungkin banyak sobat trader yang belum memahami tentang apa maksudnya itu tarif Trump ya. Tarif Trump itu adalah kebijakan yang diberlakukan oleh Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat untuk apa? Untuk justru melindungi industri domestik di Amerika Serikat ya, untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk memindahkan kegiatan manufaktur ya ke dalam Amerika Serikat ya, dan membalas tindakan-tindakan yang dianggap sebagai praktik dagang tidak adil dari negara lain. Ya, maksudnya apa? Tidak adil yaitu ketika apa? Ketika kita lihat dari neraca perdagangan daripada Amerika Serikat ya terhadap berbagai negara, terlihat neraca perdagangannya itu defisit, yang berarti apa? Import Amerika ya, importnya dari negara lain itu lebih besar daripada ekspornya ya, jadi itu defisit, sehingga bisa dikatakan Amerika menyumbang ya banyak untuk negara lain ya. Oke, jadi kita akan bahas itu. Kita lihat bagaimana juga kebijakan Trump ini bisa dikaitkan dengan inflasi ya, yang bisa dikatakan nama lain daripada tarif Trump adalah Trumpflation ya. Karena kebijakan tarif yang akan diberlakukan oleh Donald Trump itu akan mempengaruhi apa? Kenaikan biaya impor ya, biaya impor. Ya, jadi kan kalau misalkan yang tadinya impor ada biaya, misalkan pajaknya adalah misalkan hanya 5% atau 10%, tiba-tiba dinaikkan ya menjadi 30% atau 40%. Nah, itu kan berarti ada kenaikan biaya impor ya, itu justru akan membuat tekanan inflasi domestik, karena tentunya pembeli di dalam Amerika Serikat akan membeli lebih mahal ya. Jadi barang yang sama, jumlah yang sama dibeli dengan harga yang lebih mahal. Kalau kenaikan harga barang dan jasa ya, itu kan bisa dikatakan salah satu adalah indikasi daripada inflasi itu jadi naik ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita bisa lihat di sini tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump untuk berbagai negara ya. Kelihatan di tabelnya ya, itu mulai daripada Cina ya, itu di awal di situ disebut 34%. Tapi memang kalau kita lihat di Cina ini 34% itu waktu diberlakukan di waktu Amerika itu di 2 April, itu bukan yang pertama kali ya tarifnya dinaikkan jadi 0 jadi 34%, bukan ya, tapi itu dimulai dari Februari 2025 itu dari 10%, kemudian di bulan Maretnya ditambahin lagi 20%, kemudian di 2 April 2025 kemarin itu dinaikkan jadi 34%. Ya, bahkan update-nya karena ada balasan daripada Cina menaikkan impor dari Amerika ya, itu dibalaskan lagi dengan menambahkan lagi 50%. Jadi totalnya 104%. Bahkan update sekarang lagi itu bisa jadi sampai 125% masuk ke Amerika daripada Cina ya, import barangnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lihat di sini daftar negara yang terkena tarif import yang tinggi ya. Itu kelihatan dari Kamboja 49% dan seterusnya. Kemudian kita lihat sini daftar negara yang tarif importnya dikenakan rendah ya, dari Singapura sampai dengan Australia, itu kita lihat. Kemudian kita lihat ada juga negara yang dikecualikan dari kebijakan tarif import baru, yaitu Rusia, Korea Utara, Belarusia, Kuba. Kenapa? Ya karena ya memang sebelumnya mereka sudah dikenakan sanksi ya oleh Barat. Ya, oke, kita lanjutkan. Oke, kita lihat di sini bagaimana pergerakannya terdampak kepada harga emas ya, kemudian harga Swiss franc dan juga yen ya. Kita perhatikan itu pengaruh sekali. Jadi orang dari ketidakpastian ekonomi yang ada, karena kondisi ini kan berdampak terhadap global dan itu membuat ketidakpastian ekonomi. Jadi orang lari pada aset safe haven. Ya, safe haven
itu biasanya itu adalah emas, gold. Kalau safe haven currency itu mata uang daripada yen, Jepang, dan juga mata uang Swiss francs ya. Itu kenapa? Jadi safe haven kita bisa perhatikan kalau dari histori yang kita bisa lihat untuk Swiss francs sendiri itu kenapa jadi safe haven currency itu ada sejarahnya. Ya dimulai daripada krisis utang Eropa tahun 2010 sampai 2012 itu kita lihat itu investor khawatir terhadap stabilitas euro akibat krisis di Yunani, yaitu kita lihat bagaimana mata uang Swiss franc itu terapresiasi karena kondisi tersebut. Ya, kemudian ada juga kondisi itu sejarah melihat bagaimana pelepasan euro oleh bank sentral daripada Swiss. Ya, kita lihat di situ bagaimana Swiss franc itu juga safe haven currency. Ya, jadi lindung nilai daripada resiko yang terjadi di Eropa. Ya, kemudian kita bisa perhatikan juga di sejarah berikutnya adalah krisis geopolitik daripada Rusia Ukraina di 2022. Ya, kita perhatikan di situ di mana Swiss franc terapresiasi terhadap euro ya dan mata uang lainnya ya, karena banyak investor Eropa mengalihkan dananya ke Swiss karena dianggap itu negara Swiss itu netral dan aman ya. Jadi orang cari mata uang Swiss francs ya, mengalihkan dananya ke Swiss ya dengan mata uangnya Swiss francs ya, sehingga itu menjadi aset safe haven currency ya. Oke. Ya, untuk yen Jepang itu ada historinya juga. Sobatnya, dari historinya adalah pertama itu krisis keuangan global di 2008 ya, kita bisa perhatikan itu yen melonjak tajam akibat unwinding carry trade ya, di mana investor Jepang yang tadinya dia karena dia suku bunganya rendah, dia mengalokasikan dananya itu keluar untuk mencari yield yang lebih tinggi. Kemudian terjadi ketidakpastian ekonomi ya, maka investor Jepang narik lagi dananya sehingga yen itu menguat kembali ya. Itu histori yang pertama. Histori yang kedua, terjadi gempa dan tsunami di Jepang di Maret 2011 ya, kita bisa perhatikan yen justru menguat meski bencana terjadi di Jepang ya. Itu karena investor memperkirakan perusahaan asuransi Jepang ya akan repatriate aset luar negeri untuk membayar klaim, menyebabkan arus masuk daripada Japanese yen ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ketegangan dagang AS Tiongkok itu di 2018-2019. Kita perhatikan yen menguat setiap kali muncul berita negatif tentang perang dagang ya. Itu jadi dipandang sebagai alternatif aman di tengah kekacauan global ya. Kemudian pandemi COVID 2019 ya, di tahun 2020 awal ya, kita lihat sini fase awal pandemi Japanese yen menguat bersama US dollar saat terjadi kepanikan likuiditas global ya. Kita lihat di sini yen digunakan sebagai tempat berlindung sementara investor menghindari resiko. Oke, kita lanjut. Ya, oke, mengapa mata uang Swiss francs dan Japanese yen dianggap sebagai safe haven currency? Ya, karena Swiss franc ya, stabilitas politik Swiss itu dan netralitas global. Kemudian sistem keuangan yang kuat dan transparan. Kemudian ekonomi rendah, inflasi dan tingkat utang rendah. Itu kenapa Swiss franc jadi safe haven currency. Kalau yen Jepang kenapa menjadi safe haven currency? Yaitu Jepang adalah kreditor terbesar di dunia ya. Itu surplus neraca itu terus berjalan tinggi ya. Kemudian likuiditas tinggi dan kemudian struktur pasar finansial dalam dan stabil ya, kita bisa perhatikan. Kemudian tradisi repatriasi modal oleh investor Jepang saat krisis, yaitu membuat Japanese yen sebagai safe haven currency. Oke, kita lanjut. Kita bisa perhatikan dampak terhadap pengumuman daripada Donald Trump, kebijakan tarifnya kita lihat terhadap gold. Itu sebelum pengumumannya 2 April di waktu Amerika, kita perhatikan harganya itu sedang menanjak ya, tapi ketika pasca pengumuman tarif Trump itu lihat gold itu anjlok ya, anjloknya cukup besar, yaitu sekitar ya dari sampai 3 sampai 9 April itu drop sekitar 6,65% untuk gold ya. Oke, kemudian kalau USD Swiss francs kita lihat di sini dia jadi safe haven currency. Kita lihat ketika sebelum pengumuman itu sedang sideways ya. Kemudian setelah pengumuman tanggal 3 sampai 9 April kita lihat itu drop ya sampai sekitar 5,42% ya. Untuk kemudian kita lihat untuk Japanese yen safe haven currency, ketika kita lihat sebelum pengumuman ya harga masih slow tapi
downtrend, tapi kita lihat setelah pengumuman, ya kita lihat harga 3 sampai 9 April itu anjlok ya sekitar 3,94% ya. Oke, dari kondisi yang ada ini kita lihat Swiss francs dan Japanese yen itu jadi safe haven currency ya. Oke, dari yang kita lihat tadi itu bagaimana ya, apakah jadi kondisi yang ada itu membuat kita panik? Tidak, tapi justru itu adalah peluang ya. Volatilitas adalah peluang ya. Jadi kita bisa lihat volatilitas mata uang, komoditas, atau kita lihat volatilitas pada mata uang Swiss francs dan Japanese yen ya. Kita lihat, kita bisa ambil peluang di situ. Juga kita lihat dari kondisi yang ada, kita bisa menggunakan strategi yaitu breakout ya, dimana kita bisa lihat kalau dia break support daripada ranging, kita bisa ambil posisi open sell dan kita bisa menghasilkan cuan dalam trading. Oke, kita langsung coba praktekkan ya. Di dalam kondisi yang ada, kita lihat di sini, kalau misalkan kita lihat di dalam tadi chart daripada USD Swiss franc ya, ketika dia break support ranging, di situ kita ambil posisi open sell ya. Targetnya adalah ya support berikutnya. Nah, kita lihat di situ, kita ambil posisi sell, kita bisa cuan dalam trading USD Swiss franc. Juga di USD Japanese yen, kita lihat kondisi yang ada, dia sedang bergerak dalam downtrend tapi masih slow. Kita lihat kita ambil posisi sell ketika break support ranging, kita ambil posisi sell dan targetnya adalah posisi support berikutnya dan kita bisa cuan ya. Demikian juga dalam gold, kita perhatikan gold dia sedang menanjak naik ya. Ketika kita lihat dia sudah buat ranging ya, kemudian dia break support ranging ya, kita bisa ambil posisi open sell ya, targetnya adalah support berikutnya dan kita bisa juga cuan dalam trading gold ya. Jadi volatilitas adalah peluang, kita bisa tetap profit dalam trading forex ataupun gold. Oke, sobat trader, manfaatkan peluang-peluang yang ada ya, jangan lewatkan. Dari kondisi yang ada, apapun yang terjadi di market, kita bisa ambil peluang profit dalam trading forex dan gold. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.